Halo, Assalamualaikum. Nah, kali ini Pak Dery akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas pada sebuah instrumen penelitian yang berbentuk angket. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Dery akan buka SPSS-nya. Nah, ini SPSS data digital literasi. Nah, kita sudah memiliki data seperti ini. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini adalah untuk menguji instrumen penelitian kita. Nah, instrumen yang kita miliki dalam bentuk angket akan kita uji apakah valid dan reliable. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita sudah memiliki datanya. Kita langsung saja ya. Ini ada 17 item yang mana jumlah respondennya adalah 127 orang. Nah, angketnya pertanyaannya sebanyak 17 item. Caranya langsung saja ya. Kita sudah memiliki data seperti ini, kita klik analyze. Kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Kemudian setelah klik analyze, kita cari yang correlate. Nah, kemudian klik yang bivariate. Oke, ini sudah muncul data-datanya seperti ini. Ini tentu sudah kita konversi ke dalam bentuk angka ya. Nah, atas jawaban ini kan jawabannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Nah, di sini sebelumnya sudah kita ubah dalam bentuk angka-angka. Nah, setuju berapa, sangat setuju berapa, dan seterusnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita pindahkan ke sebelah variabel pada bivariate correlation ini. Ini pertanyaan pertama. Ctrl A. Dan nilai totalnya ya, nilai totalnya juga kita pindahkan ke sebelah variabel ini. Nah, jangan lupa di sini ini wajib terchecklist Pearson correlation. Nah, jangan memakai yang Spearman. Kita menguji validitas dengan Pearson product moment. Nah, setelah semuanya pindah di sini, semua item dan nilai total tadi pindah ke bagian variabel, maka ini sudah kita centang Pearson dan ini sudah dipastikan kita klik to tail, jangan one tile. Ini kita pastikan klik to tail. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita bisa membaca hasil dari tiap item pertanyaan atau kuesioner. Nah, di mana cara membacanya? Ini kan sudah muncul nih. Ini sudah ada 100, tentunya 127. Nah, ini 127, N-nya 127 semua di setiap pertanyaan. Artinya ada 127 orang respondennya. Nah, kita bacanya dari nilai total ini. Nah, dari angka yang muncul di nilai total. Pada pertanyaan pertama atau item pertama tentang saya suka menggunakan teknologi informasi komputer TIK untuk belajar. Nah, apakah ini pertanyaan yang valid atau tidak valid? Maka kita membacanya di bagian nilai total. Nah, nilai totalnya adalah 0,637. Nah, biasanya kalau sudah bertanda bintang 2 ini sudah sangat signifikan atau sudah sangat valid, seperti itu. Sudah sangat valid. Tapi kita harus tetap membuktikannya dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Ini namanya R hitung ya, karena kita menghitungnya menggunakan SPSS. Nah, kita sandingkan dengan R tabel. Gimana dasar pengambilan keputusannya? Kita buka ini. Kita buka dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk uji validitas, dasar pengambilan keputusan dengan Pearson product moment
Pearson product moment itu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Namun jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, kita cek nanti ya, kita cek sama-sama. Kemudian untuk mengecek R tabelnya, ini R tabel dapat dilihat dari jumlah responden itu DF sama dengan N2, artinya degree of freedomnya artinya jumlah semua responden dikurangi 2. Nah, itu untuk membandingkannya. Sementara tadi di hasil kesimpulan ini, hasil R hitung yang muncul itu adalah 0,637. Kita cek di R tabel. Nah, di R tabel itu kan jumlah responden ada 127. Kalau dikurang 2 artinya 125. Jadi kita lihatnya nanti di DFN dikurang 2 artinya di 125. Pada kolom kolom ketiga ya. Ini kolom pertama kan nomor urut atau jumlah responden. Kemudian kolom kedua adalah signifikan 0,1, sedangkan yang kolom ketiga ini adalah signifikansinya 5% atau 0,05. Nah, di sini nanti kita jadi pembandingnya di sini. Di jumlah responden N dikurang 2 artinya di 125. Berapa? Kita cek 125 di angka 125. Nah, ini dia. Di angka 125 R tabel itu adalah 0,1743. Ini adalah sama dengan 127 dikurang 2 sama dengan 125. 125 itu R tabel 125 sama dengan 0,1 berapa tadi? 1743. 17443. Nah, sementara pada R hitung untuk pertanyaan pertama atau item pertama itu adalah, kita cek 0,637. 0,637. Nah, artinya 0,1743 ini tentu lebih kecil daripada 0,637. Lebih kecil. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk item yang pertama itu nilai R tabel lebih kecil daripada nilai R hitung, atau bisa dengan bahasa seperti ini, nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dinyatakan bahwa soal angket yang pertama itu valid. Nah, atau dengan bahasa lain gini ya, 0,637 itu lebih besar daripada 0,1743. Nah, 0,6 ini adalah R hitung, sedangkan 0,17 adalah R tabel. Nah, seperti ini ya, artinya untuk item yang pertama atau angket yang pertama itu dinyatakan valid karena lebih besar daripada R tabel nilainya. Nah, bagaimana dengan item-item yang lain? Kita cek. Tadi
R hitungnya adalah R tabelnya kalau 125 itu adalah 1,7. 0,17. Nah, kita cek satu persatu. Yang kedua lebih besar, yang ketiga masih lebih besar R hitung, dan seterusnya. Ini kalau saya cek satu-satu, maka hasilnya tidak ada yang lebih kecil daripada R tabel, R hitungnya ya. Lebih besar dari R tabel semua. Ini bisa dipastikan bahwa setiap item dari kuesioner ini tingkat validnya dinyatakan valid, seperti itu. Validitasnya dinyatakan valid. Nah, itu untuk yang cara pertama. Cara kedua, bagaimana menentukan kevalidan dari item atau soal kuesioner, itu dengan cara menggunakan signifikan to tell. Nah, kalau tadi kan membandingkan nilai R tabel, R hitung ini dengan nilai R tabel ini. Nah, sekarang kita cara membacanya atau menyimpulkannya bisa dengan signifikan to tell. Sebenarnya sudah dibaca dari ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap item itu valid, tapi kita ingin melihat dari signifikansinya lagi ya. Dari baris yang kedua ini di nilai total. Ini kalau dilihat nilai signifikansinya semuanya 0,00. Saya cek satu-satu ya, kita cek satu-satu terlebih dahulu. Nah, ini signifikansinya 0,00 semua. Oke. Kita cek dasar pengambil keputusannya seperti apa kalau berdasarkan tingkat signifikansi. Nah, kita lihat poin B, membandingkan nilai signifikansi to tell pada probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi to tell-nya lebih kecil daripada 0,05, maka item soal tersebut dinyatakan valid. Tapi kalau lebih besar, maka soal pada item angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, setelah kita cek tadi secara bersama di sini pada signifikan to tell-nya di baris kedua. Nah, ini 0,0, 0,0, ini juga 0,0, baris ketiga ke selanjutnya, pertanyaan selanjutnya juga 0,0 dan seterusnya, semua 0,0, artinya dia akan lebih kecil daripada 0,05. Maka setiap item soal angket tersebut semuanya dinyatakan valid. Oke, bisa dipahami ya? Nah, pada data digital literasi semua soal angket dinyatakan valid setelah diuji menggunakan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, dan juga setelah diuji dengan melihat atau membandingkan nilai signifikan to tell-nya. Oke. Yang selanjutnya kita akan melihat nilai reliabilitasnya. Apakah reliable? Kalau tadi kita cek secara kevalidan, semua soalnya atau itemnya itu valid semua. Kalau bagaimana dengan uji reliabilitasnya? Nah, pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen ini memiliki konsistensi sebagai alat ukur, sehingga tingkat kehandalannya dapat menunjukkan hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha. Definisi menurut Sugiono 2017-130 menyatakan bahwa sejauh mana instrumen penelitian dikatakan reliable jika Cronbach alpha-nya sebesar 0,6 atau lebih. Dalam penelitian ini memilih 0,6 sebagai koefisien reliabilitas. Adapun kriteria bagi pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika nilai koefisien reliabilitas lebih besar daripada 0,6, maka instrumen memiliki reliable yang baik, atau dengan kata lain instrumen adalah reliable atau terpercaya. Namun, jika nilai koefisien reliabelnya kurang dari 0,6, maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliable. Ayo kita cek bersama-sama apakah selain valid, apakah juga reliable instrumen yang ada tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini, kita masuk ke analyze. Kemudian setelah kita analyze, kita pilih skala, kemudian
klik reliability analysis. Nah, ini semua kemudian masukkan tadi ke 17 item. Ini tanpa memasukkan yang nilai total ya, yang 17 item saja ini. Yang 17 item saja kita pindahkan ke item ini. Yang tentunya yang sudah kita ubah dalam bentuk angka, bukan jawaban yang masih dalam bentuk kata-kata. Sudah kita transform. 12, 13, 14, 17 item tadi, 15, 16, 17. Kita pindahkan ke item ke 17-nya. Nah, ratingnya tidak usah kita isi. Pastikan modelnya di sini setelah terpilih model alpha, karena yang kita isikan adalah Convex alpha. Nah, setelah ini kita klik langsung OK. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, skala semua variabel, skala semua variabel. Di sini cache processing summary-nya valid 127, semuanya valid 100%. Kemudian total responden 127. Nah, kita membacanya apakah ini semua reliable atau tidak? Bacanya di sini ya, di bagian ini. Reliable statistik. Nah, berdasarkan Cronbach alpha nilainya adalah 0,902. Nah, sementara di sini dikatakan untuk mengambil keputusannya, jika nilai koefisien lebih reliable lebih besar daripada 0,6, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Nah, tadi berapa nilainya? Tadi adalah 0,9. Mana tadi? 0,902. Nah, 0,902. Artinya 0,902 itu tentu lebih besar daripada 0,6. Nah, bisa dikatakan bahwa instrumen tersebut semuanya itu memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Nah, jadi 17 instrumen itu adalah reliable dan terpercaya. Nah, semakin dia mendekati angka 1, maka tingkat reliabilitasnya semakin tinggi. Nah, ini kan 0,902. Maka ini sangat tinggi nilai reliable-nya. Apalagi jika mencapai memang nilainya itu 1, artinya memang sangat-sangat reliable. Nah, seperti itu. 0,902 lebih besar daripada 0,6, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain, instrumen adalah reliable atau terpercaya. Sehingga instrumen yang ada yang telah kita cari bersama, tingkat validitasnya dinyatakan valid. Nah, pada data digital literasi, instrumennya valid dan reliable. Itu kesimpulannya ya. Artinya dia memiliki keterikatan yang kuat, yang baik antara satu dengan yang lainnya kalau reliable. Oke, baik. Mungkin demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan materi-materi yang lain bersama Pak Dery akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.